Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber kita hari ini yang tentunya Bapak Ibu peserta sudah sangat familiar dengan beliau, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SHLLM. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik. Gimana kabar di Jakarta? Di Baik, Indonesia. Prof. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu peserta acara Legal Upgrade episode 1 dengan tema Perkembangan Profesi Advokat Global. Sebelumnya perkenalkan saya Ina Syahira yang akan menjadi moderator pada Legal Upgrade hari ini. Seperti Bapak Ibu ketahui, Legal Upgrade ini merupakan program kerja IKADIN yang terbaru. Berbeda ya Bapak Ibu dengan program Legal Update, di mana Legal Update membahas isu terkini dalam perspektif hukum, sedangkan Legal Upgrade merupakan pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat IKADIN, atau biasa juga disebut dengan Continuing Legal Education. Acara ini berbentuk penyampaian materi dari advokat senior yang berkompeten di bidangnya, lalu dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dan peserta secara interaktif. Jadi Bapak Ibu peserta nanti boleh mengajukan pertanyaan kepada Prof. Todung Mulya Lubis ya di akhir. Kegiatan ini juga akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali dengan narasumber yang berbeda serta tema yang berbeda. Alhamdulillah acara pembukaan Legal Upgrade ini sangat banyak peminatnya sehingga kami panitia harus melakukan sortir karena kuotanya sangat terbatas. Jadi selamat ya kepada Bapak Ibu peserta karena termasuk orang-orang yang tercepat yang mendaftar. Kita akan segera masuk ke acara inti dari Legal Upgrade ini, yaitu penyampaian materi. Namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan. 1. Untuk menjaga kelancaran jalannya acara, maka selama pemaparan materi, voice feature harap di-mute. Untuk pertanyaan dari para peserta, akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu, lalu akan dipilih oleh moderator dan silahkan berbicara. 3. E-sertifikat dan materi akan dikirimkan ke alamat email peserta paling lambat 7 hari kerja. 4. Bagi peserta yang beruntung akan mendapatkan novel menunda kekalahan karya Prof. Todung Mulya Lubis, dan kami akan menghubungi peserta yang beruntung setelah acara berlangsung. Bapak Ibu, tema Legal Upgrade pada hari ini yaitu perkembangan profesi advokat global. Sebagai advokat, apalagi advokat IKADIN, tentu saja kita wajib memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas diri untuk merambah pasar internasional. Kecakapan dasar untuk masuk ke dunia internasional adalah kemampuan komunikasi, strategi negosiasi, dan pemahaman hukum internasional. Peluang memasuki pasar global jasa hukum terbuka lebar bagi profesi advokat, yaitu dengan kepekaan advokat atas perkembangan isu hukum, mulai dari skala lokal hingga global. Perkembangan teknologi dan mudahnya akses informasi ikut membantu para advokat untuk go internasional. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SHLLM, beliau saat ini berdomisili di Oslo, dalam jabatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia. Beliau juga pendiri dan senior partner di Lubis Santosa and Maramis Law Firm. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Prof. Todung Mulya Lubis akan membuka acara Legal Upgrade sekaligus memaparkan materi hingga pukul 16.30, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan para peserta yang akan dipandu oleh saya sebagai moderator hingga pukul 17.30. Kepada Prof. Todung Mulya Lubis, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh mendapat kehormatan bisa membuka acara ini. Satu acara yang sudah kita rencanakan cukup lama, sebab kita sebagai organisasi advokat
memang harus melakukan apa yang disebut continuing legal education. Nah ini yang pertama ya, webinar yang pertama yang kita adakan, dan saya berharap bahwa pada webinar berikutnya acaranya sudah akan masuk pada hal-hal yang lebih substansial. Nah, kali ini saya akan lebih bicara mengenai tendensi atau tren ya, pertumbuhan profesi advokat global sekarang ini. Kenapa? Karena kita memang ya mau tidak mau akan berkomunikasi, ya, mengadakan kontak, mengadakan interaksi dengan advokat-advokat global di banyak negara, suka atau tidak suka, karena dunia ini semakin kecil. Dunia ini semakin connected. Kita semua saling terhubung satu dengan yang lain. Jadi continuing legal education ini menjadi sangat penting. Mana tahu saudara-saudara satu waktu akan beracara di tempat lain, akan bernegosiasi di negara lain, dan sebagainya. Nah, memang mungkin ya, buat teman-teman yang berada di kota-kota di luar Jakarta, Surabaya, Medan, atau mungkin juga Bali, ya masih belum membayangkan interaksi dengan advokat di negara lain. Tapi it is a matter of time. It is a matter of time before you will get a chance to communicate, to interact with advocates from other countries. Jadi saya harap teman-teman advokat dari seluruh Indonesia bisa menimba ilmu, ya. Sebab kalau kita sudah punya organisasi advokat yang lebih fungsional nantinya ke depan, nah, continuing legal education ini akan menjadi persyaratan untuk mempertahankan izin ya atau keanggotaan advokat ICADIN. Karena kalian sudah tentu diangkat ya, sudah diangkat sebagai advokat ya, sudah mendapat SK pengangkatan. Tetapi untuk menjaga kualitas pendidikan advokat biasanya di negara lain, seperti di Amerika Serikat, di Australia, semua anggota advokat itu harus mengikuti continuing legal education. Ini persyaratan untuk memperpanjang ya keanggotaan ya saudara di organisasi. Ya. Nah, jadi ini yang penting ya untuk dicatat. Nah, saya karena saya diminta untuk membuka sekaligus ya, saya menyatakan ya pendidikan advokat berkelanjutan dengan mengucapkan bismillah, saya buka. Saudara-saudara, izinkan saya untuk mencoba menggambarkan perkembangan profesi advokat global. Nah, kenapa ini penting? Tadi saya sudah jelaskan sebagian. Kenapa ini penting? Karena dunia ini semakin kecil, semakin connected, kita tidak tahu apakah satu waktu kita akan ya berkomunikasi atau berinteraksi dengan advokat-advokat di tempat lain. Nah, sebagai Ketua Umum ICADIN non-aktif sekarang ini, saya sering juga mendapat surat dari teman-teman anggota ICADIN ya dari berbagai kota ya yang memang punya pekerjaan hukum ya yang berinteraksi dengan lawyers atau advokat dari negara lain. Nah, mereka meminta opini saya, meminta advice dari saya. Nah, ini baru sebagian gitu, kecil, ya, yang melakukan itu. Ya. Nah, saya akan membayangkan dengan interaksi ekonomi yang begitu dinamis seperti sekarang ini, peluang untuk menangani pekerjaan-pekerjaan hukum, ya, yang sifatnya global atau transnasional atau regional itu akan semakin banyak. Ya. Nah, setiap organisasi advokat di Indonesia punya kewajiban untuk melakukan peningkatan kualitas profesi advokat. Nah, Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 yang mengikat kita itu memberikan landasan hukum pada organisasi advokat untuk mengatur secara komprehensif
berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat. Seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan, serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Nah, saya perlu tambahkan, kalau saudara-saudara membaca pasal 28 Undang-Undang Advokat, saudara akan melihat bahwa ada kewajiban dari organisasi advokat untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan advokat. Nah, ada beberapa perkembangan di sini, dan kalau kita melihat praktek di negara lain, ya juga tidak sama. Ada yang dilakukan secara mandiri oleh organisasi advokat, itu di Amerika dilakukan oleh American Bar Associations, tapi di Jepang itu ada semacam pendidikan yang bukan hanya diikuti oleh advokat, tapi juga oleh hakim, oleh jaksa, yang dikelola oleh Kementerian Kehakiman di sana. Ya. Jadi tergantung di mana kita berada, kita akan melihat. Tapi esensinya adalah saudara diminta untuk meningkatkan kualitas profesi saudara, untuk bisa updated, untuk bisa well informed dengan perkembangan hukum yang begitu cepat sekarang ini. Nah, inilah program organisasi advokat, ya, yang menjadi sangat vital untuk dilaksanakan, untuk ditingkatkan, ya, sebagai wahana untuk pembentukan karakter dan kapasitas advokat. Kalau saudara sudah puas dengan apa yang saudara capai sekarang ini, saudara akan terkejut bahwa ya banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang baru yang saudara tidak ketahui. Nah, saya pribadi ya sudah praktek 40 tahun lebih sebagai advokat, dan saya sudah 3,5 tahun berada di Oslo sebagai duta besar. Saya merasa sangat ketinggalan dengan begitu banyak ya regulasi ya hukum di Indonesia dan di tempat-tempat lain yang saya tidak tahu, tidak aware, karena sudah tidak menjadi bagian pekerjaan saya. Kalau saudara baca Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, yang begitu tebal, nah semua sudah ada di sana. Saudara bicara mengenai investasi, saudara bicara mengenai lingkungan, saudara bicara mengenai pelayaran, saudara bicara mengenai perbankan, ya, tenaga kerja, dan sebagainya, itu sudah ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu komprehensif, begitu luas, ya. Saya tidak ingin berpolemik apakah itu semua pas, tepat atau tidak, tapi undang-undang is undang-undang, dia berlaku sebagai hukum positif. Nah, disinilah kita perlu belajar, ya. Nah, kalau kita tidak mampu mengikuti perkembangan hukum di negara kita sendiri, kita akan ketinggalan. Banyak sekali anak-anak muda yang begitu cerdas, yang punya kemampuan sangat bagus, yang mungkin ya akan bisa menawarkan jasa hukum yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, komitmen individual advokat itu menjadi sangat penting. Ya, kalau Anda kan mesti punya passion. Ya, passion Anda apa? Kalau passion Anda itu sebagai advokat, Anda pasti akan sangat tekun belajar. Tapi kalau Anda tidak punya passion, hanya jadi advokat karena kebetulan tidak ada pekerjaan lain, mungkin Anda hanya ingin hidup apa adanya. Mudah-mudahan bisa dapat pekerjaan. Atau kalau misalnya tidak hati-hati, bisa menjadi mafia. Ya, ikut suap kiri, ikut suap kanan. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Kalau pengetahuan Anda tidak cukup mumpuni, Anda akan mikir, ya udahlah, lebih bagus saya kong-kali-kong dengan polisi aja. Kong-kali-kong dengan jaksa aja. Atau dengan hakim aja.
Itu terjadi dan banyak yang kaya karena itu. Tapi saya sebagai Ketua Umum IKADIN harus mengatakan, saya tidak suka advokat IKADIN berperilaku seperti itu. Kalau Anda berperilaku seperti itu, Anda merusak negara hukum, merusak profesi advokat, ya, dan merusak masa depan Anda. Bayangkan kalau Anda sebagai advokat terkena OTT-nya KPK. Yang malu bukan hanya IKADIN, yang malu bukan hanya Anda sendiri, tapi yang malu adalah keluarga Anda. Nah, itu yang mesti dipikirkan. Yang malu adalah di tempat di mana Anda sekolah, alma mater Anda. Jadi saya perlu menekankan hal ini karena profesi advokat ini profesi yang sangat penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, apa yang kita hadapi dalam praktek kita di Indonesia? Saya ingin mulai, ya, dengan apa yang saya sebut di sini from local to global. Ya. Nah, kalau kita baru lulus dari Fakultas Hukum, baru mulai masuk pada dunia profesi advokat, ya biasanya kita hanya tahu mengenai apa yang terjadi di sekeliling kita. Biasanya kita hanya tahu mengenai ya praktek-praktek hukum yang sangat umum, ya. Yang misalnya pencurian, ya, penggelapan, perceraian dan sebagainya. Saya pernah ya bekerja di LBH selama 18 tahun. Nah, saya tahu betul bahwa pekerjaan setiap hari di LBH itu adalah mengurus kasus pencurian, PHK, perceraian, ya, penggusuran tanah. Itulah kasus yang selalu kita hadapi. Kita tidak punya means, ya, pintu masuk untuk tahu mengenai persoalan hukum yang jauh lebih luas. Karena memang tidak ada yang datang ke LBH. Nah, kita karena masih muda, merasa kita udah jadi jagoan. Ya, kita jadi jagoan dan kita merasa kita siap untuk menghadapi semua, ya, pengusaha, semua advokat dan sebagainya. Nah, idealisme kita sebagai orang muda, emosi kita sebagai orang muda membuat kita jadi semacam jago kandang. Nah, fenomena jago kandang ini adalah fenomena advokat-advokat yang baru praktek. Ya. Saya tidak menyalahkan itu. Itu mungkin bagian dari proses psikologis yang kita lalui sebagai advokat. Ya, semakin lama Anda praktek, semakin tahu Anda bahwa ya banyak sekali persoalan hukum yang Anda mesti belajar. Nah, disinilah continuing legal education ini menjadi penting. Ya. Nah, kalau Anda tidak mau belajar, ya Anda tetap seperti itu aja, tidak akan maju. Ya. Nah, biasanya dalam awal-awal ya praktek itu, kita itu tidak punya pilihan. Jadi harus menangani semua pekerjaan yang datang, apapun. Jadi kita jadi advokat serba bisa. Kita menangani any kind of legal problems. Tapi dunia ini tidak seperti itu. Dunia ini semakin specialized. Semakin banyak hal-hal yang khusus yang harus diketahui dengan lebih mendalam. Nah, kalau Anda cuma tahu hal-hal yang umum saja, ya, Anda akan ketinggalan nantinya. Nah, kalau kita bandingkan aja dengan dokter. Dokter itu kan kalau baru lulus itu kebanyakan jadi dokter umum. General practitioners. Tapi lama-kelamaan, dia merasa bahwa ya tidak cukup hanya menjadi dokter umum. Harus jadi spesialis. Ya, makanya ada dokter spesialis penyakit dalam. Ada dokter spesialis penyakit jantung. Ada dokter spesialis penyakit
kulit, ada dokter spesialis penyakit kanker, dan sebagainya. Nah, kehidupan hukum itu juga seperti itu. Akan ada tuntutan spesialisasi kalau Anda ingin punya segmen pasar yang khusus. Sekali lagi ini soal passion gitu. Your passion itu apa? Apakah asuransi? Apakah korupsi? Ya? Apakah pasar modal? Ya? Nah, tergantung. Ya. Saya pribadi tidak menangani kasus korupsi karena saya merasa bahwa itu bukan bidang yang saya suka, yang bisa membuat saya nyaman. Saya lebih menangani perkara bisnis internasional. Nah, kalau Anda punya feeling, punya passion, mau menangani persoalan-persoalan hukum asuransi, belajarlah persoalan hukum asuransi. Di kantor saya, ada seorang yang PhD dari Prancis belajar cyber law. Ya. Dia dapat PhD dari Prancis untuk hukum cyber. Ya. Nah, tapi di kantor saya dia mulai jatuh cinta pada hukum perkapalan, shipping law. Nah, dia akhirnya belajar banyak mengenai shipping law dan sekarang sudah mulai mendapat market, gitu, pasar dari luar negeri. Gitu. Kalau ada persoalan shipping, mereka datang ke dia. Jadi dia itu udah mulai dikenal sebagai lawyers yang bekerja untuk shipping matters, ya, perkapalan. Dan dia praktek tidak hanya di Indonesia sekarang. Dia pergi ke Hong Kong, dia pergi ke Singapura, ya, dan ini semua mungkin bisa lebih meluas ke negara lain, tapi karena pandemi COVID-19 itu membuat praktek hukum kita menjadi terkendala. Nah, itu yang terjadi. Jadi cross-border practices itu mau tidak mau akan terjadi karena dunia ini semakin kecil. Nah, apakah pandemik ini menghentikan sama sekali cross-border practices? Tidak. Cross-border practices ini tetap terjadi karena kita semua kan bekerja online. Apakah melalui Zoom, apakah melalui email, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, cross-border practice ini tetap terjadi walaupun, nah this is my point. Tidak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan online. Pertemuan in person, ya, yang physical, face to face, itu nggak bisa digantikan dengan Zoom. Nah, Anda di Indonesia saja mungkin sudah merasakan itu. Kalau ketemu klien, apakah cukup dengan telepon? Apakah cukup dengan WA? Apakah cukup dengan Zoom misalnya? Belum tentu. Ada waktunya Anda harus ketemu, melihat langsung yang bersangkutan, bicara dengan melihat matanya, dan melihat body language-nya, bahasa tubuhnya. Nah, inilah yang mesti dilakukan. Jadi cross-border practice yang kita lakukan sekarang masih sangat terbatas. Mudah-mudahan pandemik ini akan berakhir, dan kalau itu berakhir, profesi advokat ini akan semakin dinamis. Nah, tapi pada sisi yang lain, Anda akan dituntut menjadi super spesialis. Ya. Karena dari luar negeri sana, ya mereka betul-betul sudah sangat super spesialis. Ya. Only when you become a super specialist, mereka akan datang. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mau menjadi super spesialis? Oke, mungkin saudara-saudara yang menjadi advokat di Mataram misalnya, merasa belum waktunya jadi super spesialis. Oke, that's fine. Teman-teman di Palu atau di Kendari mungkin juga merasakan seperti itu. Tapi saya yakin
teman-teman advokat di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, mereka akan lebih cepat untuk dituntut menjadi spesialis. Mungkin tidak super spesialis, tapi menjadi spesialis. Nah, inilah tren ke depan. Ya, you are going from local to global. Ya, jadi ya keep that in mind. Ya, kapan itu waktunya? Ya tergantung Anda nantinya. Ya, nah persoalan kita sekarang adalah kita agak terhambat karena apa? Karena pandemik yang sudah berlangsung 19 bulan. Bayangkan 19 bulan kita stuck dalam keadaan yang membuat kita almost paralyzed, gitu. Hampir lumpuh, ya walaupun tidak lumpuh sebetulnya, ya karena kantor kita masih jalan walaupun banyak yang ya Senin Kemis, gitu. Banyak yang tersendat-sendat. Halo. Nah, saya katakan dampak pandemik, ya, yang menghambat kita selama ini, ya. Nah, dampak pandemik pada COVID-19 ini membuat kita ya dihadapkan pada new normal, kenyataan baru, ya, yang menuntut kita untuk melakukan adaptasi. Apa yang terjadi? Salah satu misalnya, ya, kalau kita melihat peta dunia advokat di seluruh dunia, ya, banyak yang sudah dirumahkan. Banyak yang sudah di lay off, ya, atau sebagian bekerja di kantor, sebagian bekerja di rumah. Ketika pandemik pada puncak-puncaknya, semuanya bekerja dari rumah, work from home. Ya. Nah, kita pun di sini mengalami hal itu. Kita work from home. Ya. Tapi sekarang sudah ada seruan dari berbagai bank-bank terbesar di dunia, apakah itu Goldman Sachs, Morgan Stanley, ya, Citibank, ya, dan yang lain-lain, meminta kepada law firm untuk memberikan jasa hukum mereka, layanan hukum mereka dari kantor mereka. Ya. Jadi para lawyers, para advokat itu sekarang diminta untuk bekerja di kantor oleh senior partnernya mereka, oleh bosnya mereka. Ya. Mereka tidak lagi merasa bahwa kerja di rumah itu efektif. Ya. Tapi bayangan saya, pandemik ini mengajarkan pada kita bahwa untuk beberapa hal, bekerja di rumah itu juga cukup nyaman, ya, dan seseorang itu akan punya waktu bersama keluarganya. Jadi ke depan mungkin nanti akan ada pola yang sifatnya hibrida. Jadi di law firm mungkin dia bekerja 3 hari dalam seminggu, 2 hari dia bekerja di rumah. Jadi secara profesional dia punya kesempatan untuk bekerja, tapi dalam urusan family, keluarga, dia bisa melihat anaknya, ya, membantu, ya, pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini yang akan terjadi nantinya, ya. Jadi kantor itu makin lama akan makin kecil, karena kebutuhan akan space itu juga akan makin kecil, ya. Nah, tadi saya menyebutkan ada yang di PHK, ada yang di lay off, ya. Nah, atau ada yang mengundurkan diri dari law firm. Nah, mereka ini banyak juga yang menjadi freelancing, ya. Freelancing dalam artian ya mereka hanya bekerja kalau ya mereka senang, ya, akan pekerjaannya, ya. Jadi mereka tidak ngoyo banget untuk cari uang. Karena kalau bekerja di law firm, saudara-saudara diwajibkan untuk memproduksi jam yang disebut billable hours setiap hari. Nah, banyak orang yang stres dengan itu. Nah, kalau kerja freelancing, dia ngatur sendiri. Dia mau produksi jam kerja, ya, atau tidak, ya it's up to him. Tergantung dia. Ya. Nah, jadi ini dampak pandemik yang kedua. Yang ketiga,
pekerjaan itu akan lebih paperless. We are going paperless. Ya. Jadi kalau Anda lihat ya, sekarang ini yang namanya kertas ya, itu semakin tidak dibutuhkan. Ya. Dan kalau kita melihat praktek-praktek di berbagai negara, ya memang kebanyakan sudah mulai mengadopsi sistem yang paperless ini. Nah, itu tergantung ya masing-masing negara ya, bagaimana pengaturannya nantinya. Ya. Jadi ya saudara-saudara, ya ini belum ada ya, belum kita lihat sekarang, tapi Anda akan melihat bahwa ya ketika pertumbuhan ekonomi itu meningkat, ya, pertumbuhan ekonomi itu akan membuat pekerjaan-pekerjaan hukum itu juga meningkat. Ya. Dan ini sudah mulai ya kita rasakan ada recovery, ya, ada recovery. Nah, ketika recovery ini terjadi, ya, Anda memang mesti siap-siap ya untuk melakukan adaptasi, ya, karena pekerjaan-pekerjaan hukum akan ada di sana juga. Ya. Nah, kalau kita lihat pengalaman Indonesia saja, Indonesia itu sudah sudah mulai ada proses persidangan elektronik, ya. Elektronik proceeding, ya. Di luar negeri proses pembuktian misalnya itu sudah dilakukan secara elektronik juga, electronic discovery, ya. Nah, jadi ini hal-hal yang kita akan lihat nantinya bagaimana proses hukum itu dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Ya. Nah, kalau Anda lihat media kan juga sudah pada online, ya. Media-media konvensional yang mainstream itu banyak yang tidak kuat, gitu. Itu fenomena yang terjadi di semua negara di dunia. Ya, kita mungkin masih punya Kompas, masih punya Tempo, tapi banyak media mainstream kita yang sudah going online. Jakarta Post sudah online, Jakarta Globe sudah online, Sinar Harapan sudah online. Ya. Nah, jadi ini hal-hal yang terjadi dan mungkin ya karena kondisi pandemik ini ya billable hours yang terjadi ya yang harus dicapai oleh setiap lawyers itu juga akan semakin berkurang. Ya. Ya, jadi ini saudara-saudara ya dampak pandemik yang perlu kita catat ya. Buat negara seperti Indonesia tentu tidak mudah. Tapi buat negara seperti Norwegia yang jumlah penduduknya kecil dan sangat maju, hal semacam ini sudah diantisipasi, ya. Dan mereka yang kehilangan pekerjaan itu mendapat tunjangan dari negara. Karena apa? Karena memang negaranya sangat kaya. Ya, jadi ada yang disebut social safety net atau jaring pengaman sosial. Nah, mari kita masuk kepada apa yang kita hadapi, ya. Persoalan hukum apa yang kita hadapi dalam globalisasi ini. Ya. Nah, diharapkan, ya, saudara-saudara, recovery yang terjadi pasca pandemik itu akan membuka pintu terhadap lebih banyaknya investasi asing, foreign investment. Saya baru membaca misalnya Presiden Jokowi baru saja meresmikan di Cikarang pabrik pembuatan baterai untuk mobil listrik kerjasama dengan pihak Korea Selatan, ya. Nah, LA, ya, AL. Nah, selain itu Hyundai juga membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Jadi baterai ini, pabrik baterai ini
akan menghasilkan baterai yang dipakai oleh mobil listrik yang diproduksi oleh Hyundai. Jadi we are going electric, we are going green. Ya. Nah ini baru satu investasi. Yang banyak juga akan masuk adalah energi terbarukan. Apakah itu hydropower atau solar, atau malah juga ada yang minta wind power. Jadi ya bisa di laut, bisa di darat. Nah, Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif, waktu saya berkunjung ke kantor beliau pada bulan Juni mengatakan pada saya bahwa dia mencari investasi asing yang mau menanamkan modalnya pada bidang energi terbarukan. Ya. Nah, dia yakin bahwa Indonesia punya potensi yang sangat besar. Dan kalau kita memang bicara mengenai kewajiban Indonesia untuk mengurangi emisi pada tahun 2030, ya, sesuai dengan perjanjian Paris Agreements, ya mau nggak mau listrik kita mesti berubah. Tidak lagi berbasis batu bara, tapi sudah mesti yang clean gitu, ya, seperti hydropower, solar atau wind misalnya, atau geothermal. Nah inilah investasi-investasi asing yang mungkin ya akan masuk karena kita akan membuka pintu pada mereka. Ya. Nah investasi itu mahal. Butuh modal yang besar. Ya. Nah, belum tentu bank-bank kita mampu menyediakan modal untuk itu. Bisa jadi modalnya harus datang dari luar. Nah, disinilah persoalan kedua muncul. Bagaimana financingnya? Yang saya tahu, international financing ini bisa didapat, tapi dengan persyaratan. Khusus mengenai Norwegia, saya bisa katakan pada saudara-saudara bahwa Norwegia punya dana yang besar yang bisa dicadangkan untuk pembiayaan internasional dengan suku bunga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan bunga bank di Indonesia. Ketika saya membawa rombongan Salim Group ya bertemu dengan Export Credit Bank di Oslo, mereka terkejut gitu. Kenapa terkejut? Karena ya bunganya rendah sekali. Ya, buat Norwegia selama itu investasi untuk bidang energi terbarukan, mereka memang kasihkan fasilitas financing yang relatif lebih murah. Nah, di sini banyak persoalan hukum, baik pada foreign investment maupun international financing. Ya. Nah, saya tidak masuk pada substansi sekarang. Saya hanya ingin bicara mengenai tren gitu. Ya. Nah, apalagi gitu. Nah, yang juga akan terjadi adalah merger and acquisition. Nah, ini akan banyak urusannya dengan pasar modal dan juga dengan KPPU. Kalau Anda ingin merger, hati-hati, jangan melanggar ya ketentuan mengenai persaingan tidak sehat. Ya. Karena ketika Anda merger, market share Anda kan bisa bertambah. Nah, itu bisa menciptakan monopoli atau duopoli atau oligopoli. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Ketika Anda melakukan akuisisi, itu juga bisa menciptakan hal yang sama. Jadi, dua hal di sini. Anda berurusan dengan Bapepam, pasar modal, dan juga berurusan dengan KPPU. Ya. Nah, dalam keadaan pasca pandemik, kemungkinan merger dan akuisisi ini akan banyak. Gitu. Karena tidak semua perusahaan itu bisa bertahan. Banyak juga perusahaan yang udah sangat ya terpukul oleh pandemik dan akhirnya ingin menjual perusahaannya. Banyak perusahaan yang terpukul oleh pandemik akan diakuisisi oleh perusahaan lain. Nah, ini sudah mulai terjadi dan mulai kita lihat ya di banyak tempat. Persoalan berikutnya adalah
tadi saya sudah singgung mengenai pasar modal. Ya. Mungkin nanti dalam konteks global sekarang ini, yang terjadi bukan lagi single listing, hanya listing di pasar modal di Indonesia, tapi Anda akan multiple listing. Jadi Anda listing di pasar modal Indonesia, tapi juga listing di Singapura, listing di Hong Kong, atau listing di New York. Ini sudah terjadi sebelum pandemik sebenarnya, tapi akan lebih banyak terjadi setelah pandemik. Ya. Ini menuntut super spesialisasi dalam bidang pasar modal. Menuntut juga satu network dengan perusahaan-perusahaan atau law firm yang bergerak dalam bidang pasar modal di luar negeri. Nah, kemudian apa yang lagi yang akan terjadi? Nah, ini yang saya sebut dispute business resolution. Penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis ini ya, bisa bersifat ya, nasional, bisa regional, ya, bisa melalui pengadilan, bisa juga melalui arbitrase. Ya. Saya dulu sering berangkat ke Singapura karena saya harus ikut dalam sidang arbitrase di Singapura. Ya. Nah, di Indonesia juga ada arbitrase. Tapi ini bidang yang juga, ya, saya yakin semua saudara-saudara sudah lebih paham, tidak membutuhkan penjelasan lebih detail mengenai ini, karena ini yang kita hadapi hampir setiap hari. Tapi yang saya mau tekankan adalah akan semakin kompleks, ya, business dispute yang kita hadapi ke depan. Ya. Nah, di sini pengetahuan Anda mengenai international arbitrations itu menjadi sangat penting. Ya. Itu bentuk penyelesaian, ya, bisnis yang sangat disukai, ya, oleh pengusaha-pengusaha. Nah, saya ingin lanjut pada slide berikutnya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, ya, kita masuk pada legal business 4.0. Ya. Dunia ini sedang mengalami perubahan. Ya. Perubahannya apa? Kita makin digital. Ya. Makin digital, kalau kita tidak menguasai, ya, teknologi digital ini, kita akan ketinggalan. Nah, generasi milenial mungkin masih, ya. Nah, orang seperti saya itu, ya, bukan generasi milenial, ya. Saya sendiri, ya, mengalami kesulitan untuk bisa menguasai atau masuk pada dunia digital ini. Tapi you have no choice gitu. You have no choice karena Anda akan berhadapan dengan kehidupan yang lebih digital dalam banyak hal. Makanya orang bicara mengenai digital democracy, bicara mengenai digital economy, ya, digital legal practice. Nah, inilah bisnis masa depan. Tadi saya menyebut, ya, ada satu partner saya di law firm saya yang belajar mengenai cyber law di Prancis, dapat PhD. Nah, dia akan masuk di sini, ya, akan cocok, ya kan. Nah, kita juga sebenarnya IKADIN sudah mulai gitu, ya. Sekjen kita Pak Rido, ya, itu sudah punya platform, ya, aplikasi, ya, untuk connecting secara digital semua lawyer, semua advokat yang ada. Dia mulai dengan I2S, ya. Kemudian juga ada advokatur, ya. Nah, itu semua awal dari digitalisasi profesi dalam tubuh IKADIN. Tapi ke depan akan jauh lebih sophisticated lagi. Nah, poin kedua dari legal business 4.0 ini adalah sustainability. Nah, kita ini harus menyadari bahwa ke depan bisnis itu tidak selalu bersinggungan dengan sustainability. Green and blue is the new game.
ya, in business, in government policy, international politics, dan in legal practice. Jadi yang namanya sustainability itu udah jadi semacam agama, ya, walaupun ya bukan agama sebenarnya, tapi ya itu yang terjadi, itu dipidatokan, ditulis, ya, dideklarasikan setiap hari di mana-mana. Ya. Indonesia sendiri udah menyatakan akan ikut, ya, dalam usaha menjaga sustainability itu. Antara lain dengan komitmen untuk mengurangi emisi, ya, mengurangi deforestasi, kemudian memperbaiki degraded land sesuai dengan perjanjian Paris. Ya. Nah, ini bukan sekedar slogan, saudara-saudara. Di balik kata sustainability ini ada bisnis yang besar. Semua nanti akan kaitannya ke bisnis. Ya. Tadi saya bicara mengenai financing, international financing. International financing tidak akan terjadi, tidak akan diberikan pada perusahaan yang masih menggunakan batu bara. Tidak akan diberikan pada perusahaan yang masih menggunakan fossil fuels. Karena itu tidak sustainable. Nah, bagaimana nasib, ya, industri sawit di Indonesia? Nah, ini juga akan jadi pertanyaan besar. Sejauh mana industri kelapa sawit kita akan sustain? Karena industri sawit kita itu dianggap, ya, mengganggu sustainability dengan deforestasi yang mereka buat. Karena banyak sekali hutan yang diambil, ya. Padahal hutan itu diperlukan untuk, ya, menjaga iklim. Ya. Nah, yang ketiga adalah apa yang disebut energy shift, ya, transisi energi, ya, dari energi yang fossil fuel tadi yang kotor menjadi energi yang bersih. Nah, sejauh mana kita bisa, ya, itu harus kita pantau terus, ya. Apa yang dilakukan dengan mendirikan pabrik baterai dan mobil listrik, ya, itu sudah satu langkah yang bagus, ya. Tapi it is only one step. Masih banyak step-step yang lain yang mesti dilakukan. Karena, ya, kita bicara banyak sekali, ya, mengenai aspek-aspek kehidupan kita yang begitu luas, ya, yang belum disentuh. Ya. Mobil listrik kita kan pasti kalaupun diproduksi, apakah bisa masif, gitu, menguasai jalan raya kita? Ya mungkin enggak. Ya. Jadi saudara-saudara, sustainability ini adalah satu hal yang sangat, ya, luar biasa, ya, pengaruhnya dalam dunia bisnis. Nah, kita coba lihat yang digital, ya, digital life ini. Ya. Nah, ini Anda akan lihat nanti proses hukumnya itu sudah disebut, ya, e-adjudication, ya, proses hukum yang elektronik itu kita udah mulai sebagian. Ada yang disebut e-transaction, ya, transaksi elektronik, ya. Kemudian ada outsourcing, paperless, sebagian saya sudah jelaskan. Ada persoalan cyber security, ya. Nah, ini saya kira sih saya nggak perlu jelaskan terlalu panjang, ya. Saya masuk pada slide berikutnya aja, yang saya sebut sustainability. Ya. Nah, saya hanya minta pada saudara-saudara, ya, kalau tadi saya sebut new religion, ya, karena memang ini jadi kata kunci dari semua pemerintah di negara-negara maju, ya, yang akan menjadi juga tren, ya, di semua negara termasuk Indonesia. Ya. Tolong pelajarin apa yang ada pada Sustainable Development Goals, SDGs. Nah, ini banyak hal di sini. Anda coba aja lihat satu-satu, dan di balik itu ada bisnis. Ya. Ada bisnis yang besar. Dan yang terakhir itu mengenai climate change.
Ya. Nah ini tentu ada kaitannya dengan Paris Agreements ya, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, ke depan bisnis kita apapun akan ada kaitannya dengan sustainability. Ya. Nah saya bisa cerita pada saudara satu hal saja. Di sini kan ada disebut sovereign wealth funds, dana abadi di Norwegia. Ya sama seperti Temasek yang Singapura. Nah mereka sudah memutuskan mereka tidak akan lagi menanamkan modal mereka di perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang fossil fuels. Ya. Nah, Denmark juga sudah memutuskan tidak akan menanamkan modalnya dalam perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang fossil fuels. Malah dia tidak lagi memberikan lisensi bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan minyak di laut mereka. Jadi fossil fuel ini sudah ditinggalkan. Makanya saya appeal pada saudara-saudara, belajar mengenai SDGs, belajar mengenai climate change. Ya, ini tren yang akan terjadi ke depan, yang akan mempengaruhi profesi advokat dan profesi-profesi lainnya. Yang terakhir mengenai energy shift. Ya. Nah, energy shift ini, ya, tadi sebagian sudah saya jelaskan, ya, betapa pentingnya renewable energy pada kehidupan masa mendatang. Nah, Anda kalau bicara mengenai ini dari segi hukum, ini begitu kompleks, begitu besar investasinya, ya, dan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan hukum yang lahir dari sini. Ya. Kemudian kedua itu ada electric car, ya, electric trains, vessels, airplane. Nah, Anda bisa bayangin nanti semua akan berubah. Ya. Nah, kita tadi bicara mengenai baterai, ya. Green financing. Nah, green financing ini yang saya katakan tadi bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional itu tidak akan lagi memberikan financing kepada perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan fossil fuels, batu bara, ya. Tidak memberikan financing kepada industri kelapa sawit dan sebagainya. Nah, ini akan terjadi. Bukan hanya perkebunan kelapa sawitnya, tapi semua produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan fossil fuel, ya, sawit dan sebagainya itu. Jadi market itu akan menjadi green. Jadi ke depan itu akan ada green market. Ya. Nah inilah gambaran kita ke depan. Ya. Apakah bisa? Apakah memang akan begitu? Ya mungkin saudara akan mengatakan too good to be true. Ya. Terlalu bagus misalnya. Ya. Nah, tapi coba lihat aja Paris Agreements di mana Indonesia menjadi menjadi penanda tangan. Ya. Indonesia sendiri sudah menyatakan komit untuk zero emission pada tahun 2060, jadi carbon neutral. Nah, bayangkan ini udah tahun 2021, ya. Dalam jangka waktu 50 tahun. Ya, 40 tahun kita akan harus betul-betul clean. Jadi Jakarta itu tidak lagi penuh dengan asap, dengan polusi, ya, Surabaya dan sebagainya. Nah bisa nggak? Ya kan? Nah ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Ya. Tapi Indonesia sudah menyatakan komitmen untuk itu. Ya. Jepang dia akan net zero emission tahun 2050. Cina 2060, Amerika 2050, Eropa 2050. Jadi dunia ini akan berubah. Maybe ya kalau saya ya in my age mungkin saya nggak akan ngalamin semua itu. Ya. Tapi saudara-saudara yang lebih muda, saudara akan mengalami gitu. Shifting, ya, perubahan profesi ini akan terjadi. Ya. Business landscape akan berubah. Ya, akan banyak persoalan hukum yang baru, akan ada generasi baru lawyers yang muncul. Ya, apakah itu milenial ataupun generasi yang setelah itu. Nah, jadi saudara-saudara, saya hanya menggambarkan tren, ya, arah atau tendensi dari profesi hukum ke depan dengan melihat, ya,
landscape dunia bisnis yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang baik itu pandemik ya maupun perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan gerakan energi terbarukan atau sustainability. Nah, mungkin ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pada legal upgrade berikutnya kita sudah bisa masuk pada soal substansi dan mudah-mudahan teman-teman yang diminta untuk mengisi legal upgrade pada kesempatan berikutnya bisa lebih menukik ke dalam pada persoalan-persoalan substansial hukum ya dalam bidang-bidang tertentu yang diminta. Ini hanya gambaran where are we going, where are we heading ya ke depan ya dengan perubahan peta dunia sekarang ini. Nah, saudara-saudara, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan juga nggak apa-apa. Ya, tapi at least saya sudah mencoba sharing perspektif yang saya baca ya dari jauh. Yang mudah-mudahan ya ada sumbangannya ya, ada maknanya, ada manfaatnya bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dr. Todong Mulya Lubis SHLLM atas materinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu peserta dipersilakan melakukan raise hand apabila ingin bertanya. Dan ini sepertinya sudah ada yang raise hand ini, Prof. Ya. Yang pertama dari Pak Sekjen, Bapak Rido, silahkan Pak. Pak Sekjen, oke. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bang Mulya? Suaranya serak ya, Bang? Masa sih? Iya, suara Abang serak. Mungkin nyanyi gitu ya? atau udara ya, Bang ya? Enggak, tapi ya, kami kan cukup jelas kan, Dok? Cukup jelas, Bang. Terima kasih pertama Abang mau membuka dan memulai acara ini. Insya Allah setiap 2 minggu kita akan jalankan program kerja ini. Dan insya Allah 2 minggu lagi Pak Maru Aras Yahaan untuk berbicara tentang masalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi RI. Mudah-mudahan kita tetap lanjut sampai ke kawan-kawan mendapat pengetahuan lebih ya sebagai anggota IKADIN. Bang, saya mau bertanya nih Bang, karena memang saya melihat di luar itu sudah begitu luar biasa perkembangan dari profesi advokat. Saya melihat di YouTube di mana-mana itu ada yang namanya RUS ya. RUS itu dari IBM kalau nggak salah saya. Itu kalau dilihat begitu luar biasa bisa mendisrupt ya yang namanya fungsi profesi advokat itu sendiri. Dia bisa secara artificial intelligence bisa untuk LDD itu sebagian besar sudah mampu dilakukan oleh robot seperti ini, gitu loh. Dan kecenderungan saya baca di Amerika kawan-kawan ya lawyer-lawyer di Amerika itu yang khususnya yang corporate itu sudah mengurangi jumlah lawyer mungkin ya di kantor-kantor karena mereka mensubkan mungkin di negara-negara yang berbahasa sama dan sistem hukum sama seperti Malaysia, Filipina, India mungkin untuk membagi pekerjaan yang lebih efektif karena apa? Karena bisa diselesaikan disubkan ke negara-negara lain oleh tenaga kerja yang mungkin relatif murah gitu loh. Dan di sini daripada membayar lawyer-lawyer yang memang ada di misalnya di New York yang begitu mahal rate-nya saat ini. Bagaimana perkembangan sebenarnya advokat, profesi advokat di luar itu? Terima kasih Bang Mulya. Oke, makasih Dok. Ini saya jawab langsung atau saya nunggu lagi? Gimana nih teknisnya? Boleh bebas Prof, mau dikumpulkan dulu atau langsung boleh juga. Saya terserah, kalau mau langsung boleh, kalau mau dikumpulkan boleh, saya sih ikut aja. Iya, boleh langsung aja Prof.
Oke. Kenapa? Oke. Kalau saya bisa jawab pendek saja, apa yang dikatakan oleh Sekjen ya kita tadi itu betul. Memang artificial intelligence itu begitu maju sekarang dan membuat efisiensi ya yang sangat signifikan di segala bidang. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Pak Rido bahwa legal due diligence itu sebagian sudah dilakukan melalui artificial intelligence, ya. Itu tren yang kita lihat sekarang. Ya. Kalau dulu ketika artificial intelligence itu belum secanggih sekarang ini, pekerjaan legal due diligence ini sudah di-outsource ke paralegal di negara-negara yang relatif lebih murah biayanya dan punya kemampuan bahasa Inggris yang prima. Makanya yang namanya India, Malaysia, Filipina itu kebagian rezeki cukup banyak ketika pekerjaan legal due diligence itu di-outsource ke mereka. Tidak di-outsource ke Indonesia, karena kita punya kendala dalam bahasa Inggris. Jadi ya sekarang justru lebih maju lagi gitu. Tidak lagi di-outsource ke paralegal, tapi di-outsource ke robot seperti yang dikatakan oleh Pak Rido tadi, ya, melalui artificial intelligence. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat normatif, ya, tidak membutuhkan analisa, itu bisa dikerjakan oleh robot. Tapi ketika kita membutuhkan semacam interpretasi, ya, ketika datanya lebih kompleks, ya, memang tidak mungkin diserahkan pada artificial intelligence. Jadi ada bagian-bagian yang mungkin masih memerlukan jasa hukum profesional dari manusia itu sendiri. Nah, keterbatasan ini ada pada artificial intelligence. Walaupun banyak yang ya sudah mencoba untuk meningkatkan kapasitasnya, tapi ya tetap ada masalah. Nah, jadi saudara, dalam dunia sastra ini saya sekedar cerita saja pada saudara-saudara, itu juga ada robot yang sudah bisa menulis puisi. Ya. Jadi urusan perasaan itu bukan hanya urusan manusia, gitu. Robot juga punya perasaan. Jadi ya ada juga robot yang bisa mengatakan I love you, gitu. Ya. Nah, tapi ya robot is robot, gitu. Dia bukan manusia. Nah, cuman yang saya mau katakan adalah artificial intelligence sudah begitu maju, as if dia mau ya menjadi manusia, gitu. Which is tidak mungkin, gitu. Ada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh robot. Jadi apa dampaknya terhadap profesi hukum? Ya kita akan semakin kekurangan pekerjaan. Nah, apakah itu terjadi di Indonesia? Mungkin belum, ya, di Indonesia ini. Saya nggak tahu berapa banyak profesi advokat di Indonesia sekarang ini. Mungkin kita lanjutkan saja ya, Prof. Silakan. Ya, ke penanya selanjutnya ini dari Bapak Raden Arya Wibawa. Silakan, Pak. Silakan. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Selamat sore, rekan-rekan Ikadin. Saya ingin sedikit mengulang di awal ini terkait pembahasan di awal mengenai spesialisasi, Prof, dalam bidang hukum. Memang setelah saya research di luar negeri, memang sudah saya ketahui sudah banyak sekali sekarang di luar negeri, tepatnya law firm yang punya spesialis di bidangnya masing-masing. Ada yang spesialis perbankan, perkawinan, labor, corporate, dan jika untuk litigasi ada juga yang terkait tentang kriminal umum, narkoba, dan lain-lain. Pertanyaan saya, kira-kira apakah di Indonesia ini sudah siap ataukah apa acuannya bahwa lawyer atau law firm di Indonesia sudah waktunya mengambil spesialis? Mengingat memang rata-rata di Indonesia yang sudah ada lawyer atau law firm yang punya spesialis itu
Biasanya rata-rata terkait corporate ya, Prof. Finance, merek, dan tax. Dan untuk ranah litigasi, apakah sudah diperlukan spesialis di Jakarta atau di Indonesia ini, Prof? Sekian, Prof. Kurang lebih pertanyaan saya. Ya, sebetulnya sih kebutuhan untuk spesialisasi sudah mulai ya terasa, bukan hanya pada bidang corporate, tapi juga pada bidang litigasi. Nah, tidak semua lawyer itu suka perkara pidana misalnya. Jadi dia lebih senang ya perkara atau kasus-kasus perdata. Ya. Nah, tapi juga tidak semuanya misalnya dalam bidang perdata suka masalah perceraian, perkawinan, ya, atau warisan. Nah, hal-hal semacam ini sudah mulai dirasakan. Ya. Ada yang mau spesialisasi hanya untuk urusan bisnis. Ada juga spesialisasi hanya untuk urusan perbankan. Atau juga ada spesialisasi dalam bidang constitutional law. Dia hanya beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah mulai dirasakan ada kebutuhan itu, ya. Walaupun mungkin tidak ketat ya, Saudara Raden ya. Jadi di samping ada spesialisasi, tapi dia juga masih membuka pintu untuk pekerjaan-pekerjaan yang di luar spesialisasinya dia. Tapi kalau dia boleh milih, dia mungkin mau kerja yang dia punya passion. Nah, ini proses transisi yang sedang berlangsung, mungkin belum kita rasakan sekarang ini. Tapi pada waktunya, makanya tadi saya waktu jawab pertanyaan Pak Rido, saya tanya, apa kapasitas dunia profesi advokat di Indonesia ini? Kalau dilihat dari segi statistik jumlahnya. Berapa sih jumlah advokat di Indonesia? Kalau kita gabungkan advokat yang ada pada IKADIN, pada Pradi yang terpecah itu, pada KAI dan yang lain-lain itu. Nah, berapa per kapita advokat di Indonesia ini? Nah, kita kalau melihat jumlah makin banyak advokat, Anda akan merasakan bahwa kalau Anda menjadi spesialis, Anda akan lebih laku, akan bisa lebih dicari oleh klien, ketimbang Anda menjadi advokat yang umum, ya. Nah, tapi kan sekarang mungkin belum dirasakan mungkin. Tapi pada waktunya, karena saya ingin bicara ke depan sekarang ini, pada waktunya mereka akan mencari yang spesialis. Sekarang masih belum sampai pada titik seperti itu, tapi we are going to that direction. Ya. Jadi dulu ada advokat juga yang hanya ngurusin perkara-perkara tenaga kerja. Ada. Nah, cuman memang belum banyak. Ya, belum banyak. Terima kasih, Prof. Ya. Mungkin nambahkan, moderator. Oh ya, silakan Pak Najib. Wah, ini. Ya, terima kasih, Prof. Apa yang disampaikan Prof tadi memang cukup menarik, dan saya kebetulan pernah mengalami, buat saya cukup terkaget ketika harus mendampingi BUMN, pengadaan barang dan jasa berupa salah satu sarana yang mahal sekali, didatangkan dari luar dengan international buyers gitu. Ketika terjadi pembahasan poin-poin dalam kontrak, terjadi dispute begitu, kemudian mereka minta pending pembicaraan dan dia datangkan lawyer. Ini semoga saya bicara aja. Dia datangkan lawyer perwakilan Asia Pasifik dari Amerika itu, pangkalannya di Singapura, lawyer yang sangat paham sekali kereta api. Saya bingung nih, kita nggak punya hukum kereta api, adanya hukum pengangkutan. Ketika dia kasih kartu nama begitu, dia jelaskan saya ahli di bidang perkereta apian. Kemudian dia tanya, Pak Najib bidangnya apa, spesialisnya? Semua kita tangani. Dari OON-nya saya sampai bidang begitu. Kita nggak punya spesialisasi spesifik, saya bilang. Perdata pidana kita tangani. Oh ya? Lalu Anda mendampingin tender ini apa yang Anda bisa bantuin? Saya mendampingin panitia pengadaan dalam aspek kontraknya. Bukan hukum perkereta apiannya. Jadi lawyernya dari Amerika, pangkalannya Asia Pasifik di Singapura. Ahli kereta api, lawyernya itu. Nah, kita belum ada hukum pengangkutan. Saya waktu kuliah dulu,
hukum luar angkasa, tahu? Tapi ketika ada pengadaan terkait dengan pesawat, lagi-lagi datang perusahaan dari Bombardier waktu itu, dia hadirkan lagi lawyer, ahli pesawat terbang, bukan lagi hukum udara. Lagi-lagi ketika diskusi, Bapak ahlinya apa? Ya, saya ahlinya, kalau S1 saya pasar modal, S2 pasar modal, S3 perbankan. Itu aja mungkin bahasanya menenangkan diri saya. Berhadapan dengan yang sangat expert, pertama lawyernya ahli kereta api, yang kedua ahli pesawat terbang. Apa yang sampaikan Prof, memang kita akan tertatih-tatih itu ketika harus kita specialize di bidangnya itu. Tapi mau nggak mau, mengarah ke sana akan terjadi itu. Terus sekedar nambahin aja Prof dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Najib. Silahkan Bapak Angga Reksa. Terima kasih Bu Moderator. Prof, saya izin sedikit bertanya Prof. Tadi Ya. Prof sempat mengatakan Norwegia itu jauh lebih maju dari Indonesia. Nah mungkin yang pertanyaan saya Prof, apa sih atau bagaimana peran advokat ataupun organisasi advokat untuk bisa membawa Indonesia juga menjadi negara yang maju seperti Norwegia? Mungkin sedikit itu saja Prof. Terima kasih. Ya, ini kita semua sebenarnya udah paham mengenai hal ini ya. Kita punya organisasi profesi advokat itu ada beberapa di Indonesia dan sebenarnya tidak salah. Jadi pluralitas organisasi advokat itu adalah konsekuensi dari pengakuan kita terhadap kebebasan berserikat. Nah, cuman tentu mesti ada standar profesi yang sama ya pada semua organisasi advokat ini. Nah, disinilah kita masih belum mencapai itu. Saya tahu bahwa Pak Najib itu kemarin ikut ya banyak sekali dalam menyusun kurikulum ya pendidikan kemahiran advokat. Ya, tapi kan kalau kita maju yang lain nggak maju, nah kan ini kan masalah tentunya dengan organisasi pangan dalam kualitas. Nah, kita ini sekarang maju dengan PKA, pendidikan kemahiran advokat. Nah, sekarang tambah dengan CLA, ya, Continuing Legal Education. Nah, kalau kita maju, yang lain nggak maju, ya profesi advokatnya nggak akan bisa jalan, ya, sama-sama seimbang, ya. Dan kalau itu tidak terjadi, ya kita juga nggak punya posisi tawar yang baik terhadap profesi-profesi yang lain, termasuk pengusaha. Jadi kontribusi kita akan tidak maksimal. Nah, di sini memang ya karena semuanya sudah serba teratur, semuanya sudah serba online, semuanya sudah serba transparan, ya. Ya, memang mereka menjadi sangat maju, ya. Apalagi Norwegia ini pasarnya kan bukan hanya Norwegia. Ketika menjadi anggota profesi advokat di sini atau konsultan di sini, pasarnya itu udah kemana-mana gitu. Ada Inggris, ada Belanda, ada Jerman, sama dengan perusahaan-perusahaan mereka di sini. Mereka melahirkan distrik, tapi tidak dipakai di sini gitu. Itu dipakai di Belanda, di Jerman, di Prancis. Nah, kita juga kalau mau maju, mau jadi global, ya yang namanya ASEAN aja mesti dimanfaatkan seharusnya. Jadi kita udah harus bisa praktek di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Filipina, ya. Nah, ini yang mesti terjadi kalau kita mau going global gitu, ya. Nah, di Indonesia masih belum mungkin, kita masih perlu mengurus diri kita sendiri. Jadi ya yang kita lakukan hari ini adalah mencoba membuka mata kita bahwa dunia ini sedang berubah. Nah, mungkin 2 minggu lagi pada legal upgrade berikutnya mencoba lebih tahu mengenai substansi hukum. Ya, Pak Marwara Syahaan akan bicara mengenai Mahkamah Konstitusi. Ya, nah itu juga penting. Nah, mudah-mudahan kita meningkatkan kualitas kita sambil kita mencoba terus mengikuti dan memantau perkembangan regional dan global. Dan pada waktunya kita harus ikut dalam kontestasi global, kontestasi regional, ya kita sudah siap. Dan itu akan cepat gitu.
ya, akan cepat. Ya. Maybe not in my lifetime, tapi in your lifetime. Oke, yang lain, Inas? Ya, oke. Terima kasih, Prof. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari Bapak Dr. Muhammad. Silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Todung, saya ingin bertanya, Pak. Misalnya kita nih berada di negara-negara tertentu, misalnya di Malaysia, misalnya di Singapura, misalnya di Hong Kong, di mana aja deh. Terus di situ kan banyak terjadi masalah-masalah yang melibatkan bangsa kita menyangkut ketenaga kerjaan. Nah, saya melihat advokat-advokat yang dipakai itu bukan bangsa kita, Pak. Bukan profesional kita, bukan lawyer kita, bukan advokat kita, bukan spesialis kita gitu, Pak. Tapi yang dipakai itu ya advokat lokal di sana. Nah, artinya kan hukum yang berlaku di negara itu menyangkut tenaga kerja asing kan bukan hukum internasional ketenaga kerjaan, Pak. Nah, pertanyaan saya, bidang-bidang apa saja sih yang membutuhkan spesialisasi hukum internasional itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Muhammad, apa kabar? Baik, Pak Todung. Gimana Kalimantan, masih ini? Hidup, Pak, hidup. Di sini hidup, ada ketua kita datang tuh. Oke, udah aman ya? Okay. Aman, Pak. Cabang-cabang dibentuk ke depan. Oke, nanti kalau tahun depan saya pulang, saya ke sana lah. Siap, Bang. Dengarin Pak Kita Muhammad nyanyi lagi, Pak Muhammad. Gini Pak Muhammad ya, memang kalau kita bicara mengenai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Hong Kong, di Korea Selatan, di Jepang atau di Timur Tengah ya, tentu ada banyak sekali hukum negara yang bersangkutan ya yang diperlakukan. Ya. Tapi kan kalau ada kontrak ya, kan ada aspek-aspek hukum kontrak yang masih memberikan ruang kepada advokat Indonesia untuk bisa ikut ya membantu sebetulnya. Ya. Walaupun mungkin ya bantuan kita itu tidak terlalu diperlukan oleh mereka, tapi ada ruang itu. Ya. Nah, karena jumlah tenaga kerja itu sangat banyak dan mungkin persoalannya juga ya tidak terlalu besar ya dari segi bisnis ya. Banyak di antara kita yang tidak mau melakukan itu. Ya. Nah, jadi ya ini agak terabaikan. Ya. Nah, tadi Saudara Muhammad tanya bidang spesialisasi apa yang kita bisa lakukan. Nah, tadi ya Pak Najib udah bicara ya, walaupun kalau menjadi spesialis dalam bidang hukum perkeretaapian, ya mungkin pekerjaannya nggak terlalu banyak. Tapi dalam bidang perbankan, ya, dalam bidang perkapalan, dalam bidang pasar modal. Ya. Nah, ini akan sangat banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa dapat ya kalau kita punya afiliasi dengan law firm asing, apakah itu di Singapura, apakah itu di Malaysia, di Hong Kong atau di Amerika Serikat misalnya. Jadi bidang-bidang ini memang akan sangat memberikan peluang bisnis buat kita. Ya. Jadi ya tergantung kita mau belajar apa. Mining juga pertambangan itu juga akan banyak gitu. Ya, terutama ada yang ada kaitannya dengan energi terbarukan ini. Jadi saya kira sih terbuka peluang itu, ya, karena jasa kita sebagai lawyers nasional Indonesia, ya, itu tetap dibutuhkan oleh advokat-advokat asing ini. Jadi ya jangan takut Pak Muhammad, banyak pekerjaan yang bisa didapat dari globalisasi ekonomi yang terjadi sekarang ini. Ada satu ya sebetulnya yang juga mungkin menuntut keterlibatan itu dumping, ya, pakai dumping di WTO. Ya. Nah, ada 1-2 lawyers Indonesia yang bekerja untuk itu, tapi kebanyakan memang ya
itu dikerjakan oleh Kemlu dan partner perdagangan. Ya. Jadi ya lawyer-lawyer kita tuh pada tidak tahu mengenai hal ini. Saya juga tidak tahu mengenai dumping. Saya mesti belajar kalau saya harus tahu. Tapi ya ini bidang yang kelihatannya tidak banyak pekerjaannya, tapi kalau dapat pekerjaannya itu ya bisa setahun, bisa 2 tahun pekerjaannya. Penyelesaian sengketa di WTO misalnya. Itu semua yang kerjain perdagangan sama Kemlu. Ya. Jadi ya ada tempat. Nah, saya beberapa kali dikasih tip oleh teman-teman di Departemen Perdagangan sama di Kementerian Luar Negeri. Coba aja spesialisasi mengenai WTO. Nah, tapi kan kita ya betul-betul harus sangat serius ya belajar mengenai itu ya. Nah, saya mungkin ya karena saya udah tidak muda lagi ya. Ya agak sulit untuk mengalokasikan waktu sebanyak itu ya karena pekerjaan saya yang lainnya cukup banyak. Tapi ya anda yang muda-muda peluang itu besar, peluang itu banyak. Nah di sini Saudara Muhammad, kita itu nggak boleh punya kemampuan bahasa Inggris pas-pasan. Ya ini aja karena nanti kan semua dealnya itu bahasa Inggris. Nah, kelebihan lawyer Singapura, Malaysia, Filipina, India itu dari kita adalah karena kemampuan bahasa Inggris mereka itu sangat prima. Ya, kita kalah jauh dibanding itu. Ya mungkin itu dulu Pak Muhammad ya. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rianto. Silahkan Pak. Halo, Assalamualaikum Prof. Salam. Ya. Saya Rianto dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, ya. Izin bertanya, untuk saran Prof bagi kami lawyer-lawyer daerah untuk menghadapi persaingan lawyer-lawyer nasional, apalagi dengan lawyer-lawyer internasional, dan serta spesifikasi apa yang menjadi prospek ke depan menurut Prof bagi kami lawyer-lawyer daerah. Terima kasih Prof. Oke, saya sih tidak terlalu tidak terlalu mau menganggap Anda itu hanya lawyer daerah. Ya. Karena Anda kan punya izin praktek bukan hanya terbatas di Pontianak, bukan hanya terbatas di Kalimantan Barat. Anda bisa praktek juga di Jakarta sebetulnya. Jadi ya pikiran itu, mindset seperti itu mesti diubah. Nah, tapi tentu basis Anda di Pontianak itu memang mesti kuat. Ya. Karena ini salah satu kunci bisnis Anda untuk bisa bekerja sama dengan lawyer-lawyer dari kota-kota yang lain. Kalau basis Anda tidak cukup kuat di sana, ya mereka belum tentu mau bekerja sama. Tapi kalau mengenai bidang kerja, ya mungkin Anda di sini kan tidak menanyakan mengenai spesialisasi apa yang perlu. Ya mungkin karena posisi Saudara Rianto itu masih menangani semuanya, ya tanpa spesialisasi apapun. Ya saya kasih ini lebih pertimbangan bisnis saja sejauh mana ya Anda bisa kuat di daerah dan bisa juga punya link, punya afiliasi dengan Jakarta, sehingga Anda bisa berinteraksi dan bekerja ya lintas provinsi, ya bukan lintas negara. Dan menurut saya itu mungkin. Jadi ya saya nggak melihat Anda harus spesialisasi segera sekarang ini. Ya. Yang penting Anda kuat punya basis dulu di Pontianak, baru Anda mikir mengenai spesialisasi. Ketika itu sudah dibutuhkan. Kalau di Jakarta menurut saya kita udah butuh spesialisasi dan banyak yang sudah spesialisasi. Tapi mungkin di Pontianak ya belum mungkin. Ya. Saudara Rianto udah berapa tahun praktek Rianto? Setahun. Wah, ya. Masih baru ya. Jadi ya masih butuh waktu lah. Tapi ya Anda harus optimis itu aja. Tapi ya pada waktunya nanti Anda akan merasakan Anda butuh ya spesialisasi. Tapi mungkin belum sekarang ini. Siap, Prof. Terima kasih, Prof, atas sarannya. Lanjut, Prof. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari Bapak Suryadi, Prof. Ini dari Riau nih. Ya.
Suryadi, apa kabar? Sehat, Bang. Gimana bisnisnya, kantornya jalan? Jalan, alhamdulillah jalan. Alhamdulillah, syukurlah. Ya. Saya cuman ini mungkin cerita pengalaman ketika mendampingi teman-teman aktivis Greenpeace ya di Riau tahun 2009. Memang tadi kendala soal bahasa ya, bahasa Inggris. Hanya saja kalau pendampingan teman-teman asing ini, kita sebagai lawyer itu agak bangga. Karena beberapa kali saya ditelepon oleh kedubes Jerman dan kedubes Perancis menggunakan bahasa Indonesia yang mereka hanya memastikan bahwa warga negara mereka kalaupun diperiksa masih dalam keadaan sehat dan segala macam. Nah, kemudian saya juga pernah punya pengalaman mendampingi imigran dari Iran. Ini agak lucu nih, Sob. Karena saya sudah sewa guide kan, karena saya nggak khawatir bahasa Inggrisnya kurang fasih gitu. Saya undang guide Inggris. Ternyata orang Irannya itu nggak bisa bahasa Inggris, Bob. Dia bahasanya Arab. Nah, alhamdulillah saya pernah belajar bahasa Arab. Akhirnya kita komunikasi pakai bahasa Arab. Nah, yang istimewa setelah kita dampingi sempat ada kasus di Polsek gitu, kita sudah jelaskan sama Kapolseknya terkait apa masalahnya. Nah, saya diundang oleh teman-teman UNHCR untuk menyampaikan statement gimana proses pendampingan yang saya lakukan di Riau ya terkait imigran itu. Nah, lagi-lagi kendalanya bahasa Inggris, benar kata Prof tadi, memang kita perlu banyak belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah saya punya teman dari Malaysia yang mau menerjemahkan apa yang saya sampaikan di Thailand. Nah, itu saya akui memang di era global seperti sekarang ini kita memang harus belajar lagi bahasa Inggris yang baik. Mungkin itu statement aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya pulang kita ke Pekanbaru dah. Pengen ya, makan Prof. Ikan apa tuh namanya, Suryadi? Ikan pantau. Ikan pantau ya. Sekalian ngopi di Kimteng. Oh, sekalian ngopi di Kimteng ya, betul. Ya. Nanti saya udah kangen pulang nih. Ya, nanti kita ke sana. Ya, siap. Oke. Makasih ya, Suryadi. Ya, sama-sama. Oke. Gimana, Inas? Ya, cukup, Prof. Ini pertanyaan terakhir karena waktu juga sebentar lagi akan habis ya, Prof. Ya. Iya. Makasih banyak ya semuanya ya. Terima kasih kepada Prof. Todung sebagai pembicara yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Terima kasih Bang Todung, Prof. Todung. Yuk.